Halo Sobat Sip. Tanggal 7 Juli 2025, ekonomi Indonesia kembali diguncang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penetapan tarif impor resiprokal kepada beberapa negara termasuk produk dari Indonesia sebesar 32% yang akan diterapkan pertanggal 1 Agustus 2025. Tak hanya itu, seluruh negara aliansi BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, termasuk Indonesia, juga dikenakan tambahan tarif 10%. Sehingga total tarif yang dikenakan untuk semua ekspor dari Indonesia ke Amerika per tanggal 1 Agustus 2025 menjadi 42%. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya soal neraca dagang? Ataukah ada permainan kekuasaan yang lebih dalam di baliknya? Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian global, perekonomian Indonesia, dan perekonomian Amerika? Mari kita kupas di video yang kali ini. Pada tanggal 7 Juli 2025, Presiden Donald Trump mengirimkan surat kepada 14 negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, dan akan menerapkan tarif impor tinggi antara 25 sampai dengan 40% mulai tanggal 1 Agustus 2025. Hal ini membuat negara-negara ASEAN termasuk Indonesia merespon melalui negosiasi dagang yang intensif dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memperingatkan tarif tambahan 10% untuk negara yang dianggap anti-Amerika seperti BRICS yang sekarang berjumlah 12 negara termasuk Indonesia. Kebijakan tarif Trump bukanlah sebuah kejutan, karena sejak masa kepemimpinan pertamanya, Trump sudah mengusung narasi America First. Namun, di periode kedua ini, kebijakannya jauh lebih agresif. Donald Trump sejak kampanye hingga awal masa jabatannya di 2025 kembali mengusung agenda America First 2.0, proteksionisme dan nasionalisme ekonomi Amerika. Hal ini bertujuan, yang pertama, mengurangi ketergantungan pada negara asing, khususnya China dan negara BRICS. Yang kedua, mengembalikan manufaktur dan investasi ke dalam negeri Amerika. Yang ketiga, memaksa negara lain memberi konsesi lebih besar pada Amerika melalui instrumen tarif, sanksi, dan renegosiasi. Trump mengenakan tarif tinggi kepada negara-negara yang dianggap menyaingi industri Amerika, seperti terhadap negara tetangga Kanada dan Meksiko, aliansi BRICS termasuk Indonesia, dan negara sekutu seperti Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang. Kebijakan ini bukan hanya memukul ekspor negara-negara tersebut ke Amerika Serikat, tetapi juga berpotensi meningkatkan inflasi global dan mengacaukan rantai pasok dunia. Ketika negara-negara besar saling mengenakan tarif, efek dominonya merambat ke seluruh dunia. Kondisi ini menjadi semakin parah saat dibarengi dengan ketegangan konflik geopolitik antara Israel dan Iran. Trump Tarif 2.0 tidak seperti Trump Tarif 1.0 yang hanya menyasar ke negara Cina saja. Tetapi Trump Tarif 2.0 menyasar hampir semua negara, seperti negara aliansi BRICS termasuk Indonesia, negara-negara yang memiliki surplus dagang dengan Amerika Serikat terlalu tinggi seperti Vietnam, Thailand, Kanada, dan Meksiko. Bahkan negara sekutu seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan pun juga kena ancaman tarif. Trump menggunakan perang tarif bukan hanya sebagai alat ekonomi, tapi juga sebagai, yang pertama, alat politik global. Yang kedua, alat tekanan diplomatik untuk memaksa negara ikut aliansi Amerika Serikat melawan Cina. Yang ketiga, instrumen ideologi dagang konservatif yang anti globalisasi dan pro kapitalisme domestik. Yang keempat, senjata geopolitik terhadap negara yang melakukan kerjasama strategis dengan Rusia, Cina, dan BRICS. Kondisi geopolitik yang menjadi penyebab perang tarif diantaranya adalah yang pertama karena tensi Cina Amerika Serikat semakin memanas, terutama karena chip war dan dominasi AI Amerika. Yang kedua, ekspansi BRICS Plus, di mana
semakin banyak negara yang beraliansi dengan blok anti dolar termasuk Indonesia. Yang ketiga, Trump sedang membangun citra sebagai presiden anti globalisme demi memperoleh suara dari kaum buruh dan industriawan pada pemilu Amerika Serikat tahun 2028 ke depan. Kondisi ini membuat dunia menghadapi resiko stagflasi, pertumbuhan melambat, harga barang naik, dan kemungkinan pengangguran akan meningkat. Sehingga bisa disimpulkan tujuan strategis perang tarif daripada Donald Trump adalah yang pertama, reshoring industry, di mana mendorong pabrik Amerika yang pindah ke luar negeri agar kembali ke tanah air Amerika. Yang kedua, mengurangi defisit dagang, di mana Amerika mengalami defisit kronis dengan banyak negara, seperti dengan Cina, Meksiko, Kanada, Jerman, Vietnam, dan juga Indonesia. Yang ketiga, menekan negara-negara non-aliansi, terutama BRICS, termasuk Indonesia, yang dianggap terlalu dekat dengan Cina dan Rusia. Yang keempat, memaksa negara lain untuk renegosiasi dagang, di mana Amerika ingin semua mitra dagangnya menandatangani perjanjian yang menguntungkan Amerika secara bilateral. Yang kelima, Trump ingin menang dalam pemilu tahun 2028, di mana Trump menggunakan isu perang dagang sebagai kampanye domestik dengan slogan "Saya melindungi pekerjaan dan industri Amerika Serikat". Ada beberapa dampak dari tarif baru Amerika dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Iran akhir-akhir ini terhadap kondisi situasi ekonomi saat ini. Yang pertama, kondisi perekonomian global pasca tarif baru Amerika. Yang pertama, pertumbuhan global melambat tajam. Menurut World Bank, pertumbuhan global 2025 telah diturunkan dari 2,7% menjadi 2,3%. Ini merupakan yang terlemah sejak era tahun 1960-an di luar masa resesi. IMF juga memangkas proyeksi dari 3,3% ke 2,8% dan menyoroti resiko tekanan dari perang dagang. OECD juga merevisi proyeksi pertumbuhan global turun dari 3,3% menjadi 2,9% pada tahun 2025 sampai 2026 akibat tarif baru, ketidakpastian perdagangan, dan geopolitik. Yang kedua, perdagangan global tersendat. Volume perdagangan diperkirakan tumbuh hanya 1,8% tahun ini, jauh lebih rendah dari 3,4% tahun lalu. Pola rantai pasok telah direstrukturisasi, tetapi ini menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan biaya logistik. Yang ketiga, inflasi tetap tinggi. World Bank memperkirakan inflasi global tahun ini mencapai sekitar 2,9% lebih tinggi dari periode pasca COVID. IMF juga memperkirakan inflasi tinggi, yaitu sekitar 4,3% pada negara-negara maju di tahun 2025. Yang keempat, resiko stagflasi meningkat, di mana US dollar kuat, perdagangan lamban, dan biaya tinggi menciptakan kombinasi resiko stagflasi. Hal ini membuat Bank Sentral Amerika, The Fed, juga berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Di samping itu, harga energi tinggi juga bisa membuat inflasi global naik, di mana US dan zona euro diperkirakan antara 4 sampai dengan 6%. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, resiko rantai pasok dan kepercayaan investor turun. Jalur laut strategis seperti Selat Hormuz bisa terganggu, akan memperlambat perdagangan regional, Red Sea, dan Suez. Hal ini menyebabkan investor menjadi lebih waspada terhadap resiko geopolitik. Sedangkan dampak dari kebijakan tarif 32% plus 10% yang diberlakukan Donald Trump terhadap produk-produk Indonesia jika tetap diberlakukan tanggal 1 Agustus 2025 akan berakibat yang pertama, akan terjadi perpindahan rantai pasokan, di mana buyer internasional terutama dari Amerika mulai memindahkan pembelian dari Indonesia ke negara lain yang mendapatkan tarif resiprokal lebih rendah, seperti Vietnam, Bangladesh, atau Malaysia yang dikenakan tarif oleh Amerika lebih rendah dari Indonesia. Perlu diketahui, saat ini
Amerika merupakan pasar ekspor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai 29,5 miliar US dollar di tahun 2024. Sehingga kenaikan tarif 32 plus 10% akan menyebabkan berkurangnya ekspor ke Amerika karena produk Indonesia kehilangan daya saing yang bisa mengakibatkan penurunan volume ekspor. Penurunan volume ekspor bisa berpotensi menyebabkan cadangan devisa Indonesia berkurang. Yang kedua, rupiah cenderung melemah terhadap US dollar, terutama jika ekspor terus menurun dan terjadi defisit neraca perdagangan, di mana melemahnya rupiah akan memicu kenaikan harga barang impor sehingga meningkatkan terjadinya imported inflation. Yang ketiga, jika BI terpaksa menaikkan suku bunga untuk menstabilkan rupiah, maka bisa melemahkan konsumsi dan kredit dalam negeri. Yang keempat, yield surat utang negara bisa naik karena investor minta imbal hasil lebih tinggi atas resiko makro. Yield 10 tahun bisa naik dari 6,6% menjadi 6,8 sampai 7% jika terjadi skenario tekanan yang berkepanjangan. Yang kelima, menurut Reuters, kenaikan tarif Trump berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5%, sehingga Reuters merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dari 5,2% menjadi 4,7 sampai dengan 5%. Yang keenam, World Bank dan OECD juga menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia di tahun 2025 dari 4,9% ke 4,7%, terutama akibat turunnya harga komoditas dan ketegangan global. Yang ketujuh, sektor manufaktur dan padat karya yang mengandalkan ekspor ke Amerika bisa mengurangi produksi, bahkan bisa merumahkan tenaga kerja atau melakukan PHK, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan furniture yang banyak melakukan ekspor ke Amerika. Perlu diketahui, saat ini sektor padat karya seperti tekstil memperkerjakan lebih dari 3 juta pekerja di Indonesia. Sehingga kalau sampai PHK massal terjadi bisa menjadi malapetaka di Indonesia. Yang kedelapan, turunnya investasi asing langsung atau foreign direct investment karena investor global melihat risiko geopolitik dan ketidakpastian perdagangan sehingga bisa menahan ekspansi untuk membangun pabrik baru di Indonesia, terutama dari investor Jepang, Korea, dan Amerika. Sehingga jika ekspor ke Amerika diterapkan dan kemudian terjadi penurunan ekspor sebesar 30-50%, maka potensi dampaknya yang pertama bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di mana GDP nasional turun hingga 0,3 sampai 0,5%. Mungkin tingkat pengangguran akan naik sebesar 0,2 sampai dengan 0,4%. Akan terjadi penurunan surplus neraca perdagangan atau bahkan bisa terjadi defisit neraca perdagangan. Kemudian rupiah mungkin akan tertekan ke level 16.500 sampai dengan 17.000 per US dollar. Dan yang terjelek bisa terjadi potensi downgrade outlook kredit Indonesia dari lembaga rating global seperti S&P, Moody's, and Fitch. Dan ini akan bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih berantakan. Saat ini saja sudah muncul sinyal pelemahan ekonomi Indonesia. Dan kalau sampai terjadi penerapan tarif 32 plus 10%, Indonesia bisa masuk pada darurat ekonomi. Apa saja sinyal-sinyal pelemahan ekonomi saat ini? Yang pertama, daya beli yang terus tertekan, di mana indeks ketersediaan lapangan kerja tercatat 94,1, di mana nilai indeks di bawah 100, artinya pesimis. Yang kedua, indeks penjualan retail Juni diperkirakan tumbuh hanya 2% year on year, cuma naik tipis dibandingkan pertumbuhan di Mei yang sebesar 1,9% year on year. Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Juni masih terkontraksi di level 46,9. Kemudian penerimaan pajak terkontraksi 6,21% secara tahunan. Realisasi belanja negara melambat.
Per Juni pertumbuhannya hanya 0,9% secara tahunan. Utang pemerintah terus naik. Per akhir Juni nilainya mencapai 9.116,49 triliun. Sisa lebih pembiayaan anggaran akhir Juni mencapai 79,3 triliun. Dan posisi saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 nilainya mencapai 457,5 triliun. Simpanan kelas menengah di bawah 100 juta rupiah per Mei 2025 hanya tumbuh 3,7% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 4,3% secara tahunan. Kredit konsumsi per Mei tumbuh 8,7% secara tahunan, susut dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 8,9% secara tahunan. Proporsi pendapatan konsumen yang ditabung per Juni hanya 14,1%, turun 0,8% dari bulan Mei. Dampak langsung terasa pada perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan ekspor ke Amerika, di mana sektor-sektor yang terdampak signifikan adalah yang pertama, kelapa sawit. Ekspor kelapa sawit Indonesia ke Amerika sebesar 2,25 juta ton per tahun 2024, di mana diperkirakan akan turun 15-20% akibat Trump tarif. Hal ini memberi peluang besar buat Malaysia. Yang kedua, sektor elektronik dan komponen listrik. Ekspor sektor elektronik ke Amerika mencapai 4,8 miliar US dollar di tahun 2024. Dan tarif 32+10 akan mengurangi margin dan volume usaha. Yang ketiga, alas kaki atau footwear, di mana melakukan ekspor sebesar 2,6 miliar US dollar. Kenaikan tarif Trump akan menimbulkan biaya tinggi dan beresiko akan dialihkan ke negara produsen lain seperti Vietnam. Yang keempat, tekstil dan garmen. Produk ini mempunyai margin yang rendah dan industri ini sangat rawan pengurangan pesanan dari Amerika jika diterapkan tarif 32+10%. Emiten di sektor tekstil dan garmen yang banyak mengekspor ke Amerika adalah PT Trisula Textile Industries atau BEL dan PT Eratex Jaya Tbk atau ERTX akan mengalami dampak negatif akibat tarif 32+10% yang diberlakukan oleh Amerika. Yang kelima, sektor furniture, di mana saat ini lebih dari 50% ekspor furniture Indonesia itu ke Amerika Serikat. Dalam hal ini, salah satu emiten yang banyak mengekspor ke Amerika adalah PT Integra Indo-Kabinet Tbk atau Wood. Kenaikan tarif 32+10% bisa membuat furniture dari Indonesia menjadi kurang kompetitif dan dapat mengganggu pangsa pasar. Yang keenam, beberapa perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia termasuk PT Mayora Indah Tbk atau MIOR yang banyak mengekspor makanan ringan dan minumannya ke Amerika Serikat juga terancam terkena dampak tarif tersebut. Ekspor ke Amerika Serikat memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap pendapatan Mayora. Kenaikan tarif bisa menyebabkan produk Mayora menjadi kurang kompetitif dan berpotensi kehilangan pasar di Amerika Serikat karena produk konsumen memiliki persaingan harga yang tinggi dengan produk kompetitor dari negara yang lain yang terkena tarif Trump lebih rendah, seperti Vietnam dan Malaysia. Yang ketujuh, perusahaan agrobisnis seperti PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau CEPIN dan PT Java Confit Tbk Java atau JPFA juga terdampak karena ekspor produk seperti pakan ternak, olahan ayam, dan produk agribisnis lainnya ke berbagai negara termasuk Amerika melalui pasar komunitas Asia dan restoran Asia Amerika. Meskipun ekspor langsung ke Amerika mungkin tidak terlalu besar, dampak tarif bisa mempengaruhi rantai pasokan agrobisnis Indonesia secara luas, terutama untuk produk unggas bernilai tambah. Dampak tarif Trump terhadap perusahaan FMCG tidak hanya terbatas pada ekspor langsung ke Amerika, tetapi juga dapat mempengaruhi rantai pasokan global dan harga produk. Kenaikan tarif bisa menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya bisa diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau pengurangan volume produksi. Yang ke-10, di pasar modal, kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian dagang
bisa menekan indeks saham gabungan. Investor global melihat kebijakan tarif tinggi pada produk ekspor Indonesia sebagai resiko geopolitik dan proteksionisme yang berpotensi memicu capital outflow dari pasar modal Indonesia. Emiten-emiten yang memiliki ekspor tinggi pada pasar Amerika akan langsung terdampak pada valuasi dan prospek labanya, sehingga harga sahamnya cenderung akan turun. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya koreksi indeks pada sektor industri, tekstil, dan logistik. Hal ini bisa memicu reaksi jangka pendek di bursa saham Indonesia antara 1 sampai dengan 3 bulan, di mana IHSG bisa terkoreksi antara 2-4% dari level resisten jika capital outflow terjadi secara masif, di mana sektor ekspor dan industri padat karya yang akan langsung terpukul. Sedangkan untuk reaksi jangka menengah panjang antara 3 sampai dengan 12 bulan, jika negosiasi Amerika Indonesia membuahkan hasil, misalkan karena offset tarif dengan pembelian gandum, crude oil, atau pesawat, membuat sentimen negatif bisa pulih. Investor bisa mulai berburu saham undervalued yang memiliki exposure domestik tinggi seperti consumer goods, perbankan dalam negeri, dan konstruksi. Nah, siapa yang diuntungkan dalam situasi global yang penuh ketegangan karena perang tarif, geopolitik Timur Tengah, dan ancaman stagflasi? Yang pertama, produsen dan eksportir energi global. Harga energi yang naik akibat konflik Israel-Iran dan fragmentasi pasokan akan menguntungkan negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar yang melakukan ekspor minyak dan gas utama. Kemudian negara Amerika Serikat yang merupakan eksportir LNG dan shale oil yang mensuplai ke Eropa dan Asia. Bahkan Chevron, ExxonMobil, Total, Aramco juga ikut untung besar dari lonjakan harga minyak global. Yang ketiga, Rusia. Karena walaupun masih diboikot oleh negara-negara barat, masih tetap bisa menjual ke Cina, India, dan BRICS dengan harga diskon tetapi memiliki volume yang besar. Yang kedua, negara dan perusahaan pangan net eksportir, di mana krisis global mendorong negara-negara untuk menyimpan pangan, sehingga harga pangan cenderung naik. Negara-negara eksportir utama gandum, kedelai, beras, dan daging seperti Brasil, India, Rusia, dan Argentina diuntungkan dengan kondisi ini. Demikian juga perusahaan-perusahaan seperti Cargill, Archer Daniel Midland atau ADM, dan Wilmar akan mendulang keuntungan dari ekspor makanan global. Yang ketiga, perusahaan militer dan pertahanan. Ketegangan Israel-Iran, Taiwan-Cina, dan Ukraina-Rusia membuat negara-negara tersebut memperbesar anggaran militer mereka. Sehingga hal ini akan menguntungkan perusahaan militer dan pertahanan seperti Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman dari Amerika Serikat. Di samping itu, Israel Aerospace Industries dan Elbit System dari Israel juga menuai keuntungan. Sedangkan dari Cina ada perusahaan Norinco dan Evic. Saham-saham perusahaan pertahanan ini naik karena peningkatan permintaan senjata dan sistem pertahanan dari negara-negara NATO, Asia Timur, dan Timur Tengah. Yang keempat, produsen barang substitusi domestik. Perang tarif akan menyebabkan gangguan pasokan, sehingga banyak negara mulai menggantikan impor dengan produksi dalam negeri. Sehingga saat terjadi perang tarif, UMKM atau industri lokal bisa mengisi kekosongan pasar akibat boikot atau tarif. Yang kelima, negara non-blok atau netral. Negara-negara yang tidak masuk ke kubu Amerika Serikat atau BRICS bisa memainkan posisi tawar, seperti Turki, Malaysia, Vietnam, dan Meksiko. Mereka bisa menjadi hub baru logistik, investasi, dan diplomasi perdagangan. Yang keenam, investor komoditas dan safe haven. Dalam krisis, banyak uang yang berpindah ke aset aman atau komoditas, di mana investor emas, perak, dan logam mulia mendapatkan keuntungan karena harganya naik. Kemudian investor energi dan komoditas agrikultur, seperti minyak, gas, wheat, dan soy. Yang ketiga, investor yang menyimpan dalam aset safe haven seperti US dollar, Swiss franc, dan obligasi US yang tetap diburu oleh investor, sehingga harganya naik.
Yang ketujuh, pemerintah Amerika Serikat yang saat ini telah memperoleh pendapatan tarif sebesar 100 miliar US dollar dan akhir tahun diperkirakan bisa mencapai penerimaan sebesar 300 miliar US dollar. Sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun banyak investor diuntungkan, ini bukan tanpa resiko karena harga tinggi bisa menimbulkan inflasi. Inflasi yang tinggi bisa menimbulkan resesi dan terjadi potensi krisis baru. Sehingga negara-negara dan sektor yang tidak cepat adaptif bisa terkena dampak yang lebih besar, terutama mereka-mereka yang masih tergantung pada ekspor tunggal atau utang luar negeri. Maka dari itu, di tengah kekacauan global, memang ada banyak orang yang panik. Tapi sebenarnya ada banyak juga peluang untuk kita bisa melakukan panen. Siapa yang siap dengan kapasitas produksi, posisi diplomasi yang netral, dan akses ke sumber daya akan bisa menjadikan krisis ini sebagai momentum untuk naik ke atas. Tetapi bagi mereka yang tidak siap, bagi mereka yang panik, bagi mereka yang merasa terancam, maka kondisi ini bisa membuat terjadi darurat ekonomi. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak.